Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, TWKS, wisata atau lebih dikenal orang adalah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, TPKS, yang berada di Jalan Syakya Kirti Karanganyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Sejak tahun 2014 TPKS diganti menjadi TWKS. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa di Museum TWKS ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah tempat wisata, di sini ada bekas tempat kedukan. Di sini juga ada taman, yang dahulu disebut Taman Cinta, dan selain itu juga ada yang namanya museum. Demikian dikatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD TPKS Nur Yasin, SEMSI. Dikatakan Kepala UPTD TPKS Nur Yasin, SEMSI, di mana museum ini adalah museum khusus, yang mana museum peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya. Di sini banyak berbagai macam artefak yang ada di dalam museum ini. Jumlah totalnya yang sudah dipamerkan ini totalnya ada sekitar 400 dari berbagai macam. Dari mulai pernak-pernik, kapal, guci, dan sebagainya, dan bisa masyarakat Sumatera Selatan, Sumsel pada umumnya Nusantara atau luar negeri yang sering berkunjung ke Museum Sriwijaya. Silahkan kunjungi di Museum Sriwijaya ini berbagai aneka peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya, yang jelas kami pertama sudah kerjasama dengan dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan, Disdik, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota, ujarnya. Kemudian, kami berusaha ingin mengedukasikan supaya untuk anak-anak didik yang ada di Sumsel pada umumnya, juga di luar Sumsel yang berkunjung. Mulai dari anak-anak dari tingkat sekolah menengah pertama SMP, taman kanak-kanak TK, dan juga anak-anak yang masih sekolah di peringkat dini ini supaya wajib untuk berkunjung ke museum. Karena kita itu museum itu tempat sejarah, bukan tempat penyimpanan benda-benda usang. Selain kita bisa bermain, di sini juga bisa sekaligus tempat belajar. Bisa melihat sejarah zaman nenek moyang kita, dan di sini banyak peninggalan-peninggalan yang bisa dilihat secara langsung, baik itu yang asli atau yang replika, dan kalau terkait syarat mau kunjung ke sini, sebenarnya ini ada beberapa prasasti yang perlu diadakan perubahan, dan ini yang terbaru ditemukan prasasti Batu Raja, dan ini ditemukan tahun 2021, dan ini realia, istilah bahasa museum, ini asli sebutan bahasa museum realia ini. Nah, ada perbaikan
bisa untuk spot-spot seperti yang mau foto-foto yang berkunjung di dalam Museum Sriwijaya ini. Nah, inilah berbagai macam artefak yang ada di dalam museum. Jadi silahkan kunjungi seluruh masyarakat yang ada di Sumsel, apa saja yang ada di TPKS Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Nur Yasin, SE MSc, Kepala UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Kalau dulu lebih dikenal Taman Purbakala. Jadi sejak tahun 2014, Taman Purbakala diganti menjadi Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa di Museum Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini ada dua fungsi. Yang pertama tempat wisata, di sini ada bekas tempat kedukan, juga ada taman yang namanya dulu disebut Taman Cinta, dan selain itu juga ada yang namanya museum. Museum ini museum khusus, museum peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya. Di sini banyak berbagai macam artefak yang ada di dalam museum ini. Jumlah totalnya yang sudah dipamerkan, ini totalnya ada sekitar 400 dari berbagai macam, dari mulai pernak-pernik, kapal, guci, dan sebagainya. Dan bisa masyarakat khususnya Sumsel pada umumnya Nusantara atau luar negeri yang sering berkunjung ke Museum Sriwijaya, silahkan kunjungi di Museum Sriwijaya ini berbagai macam aneka peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya. Kak, bisa apa sih yang akan kita promosikan kepada masyarakat luas khususnya di Kota Palembang terkait di TPKS ini, Kak? Yang jelas kami pertama sudah kerjasama dengan dinas terkait, terutama dinas pendidikan, baik itu provinsi atau kabupaten kota. Kami berusaha ingin mengedukasikan supaya untuk anak-anak didik yang ada di Sumatera Selatan pada umumnya, juga di luar Sumatera Selatan yang berkunjung, juga anak didik tingkat SMP, TK, juga anak-anak yang masih sekolah tingkat dini ini, supaya wajib untuk berkunjung ke museum. Karena kita itu museum itu tempat sejarah, bukan tempat penyimpanan benda-benda usang. Selain kita bisa bermain, di sini bisa tempat sekaligus belajar, bisa melihat sejarah zaman nenek moyang kita, dan sini banyak peninggalan-peninggalan yang bisa dilihat langsung, baik itu yang asli atau yang replika. Itu. Kira-kira apa sih syarat orang luar ingin masuk ke TPKS ini sendiri? Sebenarnya kalau syarat itu nggak ada, karena di sini sesuai peraturan daerah bahwa setiap masuk ke Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini ada ditarik distribusi, termasuk kita itu begitu berkunjung ke dalam TPKS ini atau di dalam museum. Cuman ada tingkat-tingkatannya, ada tingkat umum, juga ada tingkat anak-anak, juga ada turis. Nah, untuk anak-anak di sini untuk masuk museum itu hanya Rp2.000. Untuk tingkat umum di sini hanya ditarik per kepala itu hanya Rp5.000 sesuai dengan peraturan daerah. Kak, untuk di TPKS ini sendiri ada apa sih, Kak, yang di dalam yang bisa dilihat oleh pengunjung sendiri, Kak? Di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa di dalam museum ini ada berbagai macam seperti kemudi kapal, terus guci, pernak-pernik itu tadi, terus arca-arca, dan masih banyak lainnya. Total seluruhnya itu yang sudah ada di tata pameran itu sekitar ada 400 lebih yang bisa dilihat atau bisa dikunjungi di dalam museum ini. Itu rata-rata dari tahun berapa benda-benda itu sendiri? Jadi semenjak saya menjadi Kepala UPTD dari tahun 2020 sampai sekarang, untuk penambahan yang ada di sini ini termasuk ada yang ditemukan yang namanya Prasasti Batu Raja, itu ada penambahan yang terbaru, dan kebetulan itu memang masih aslinya, bukan replikanya. Sebagian ada yang aslinya itu sudah ditarik oleh Museum Nasional, dan sebagian juga ada juga yang aslinya di Museum Sriwijaya ini. Jadi berbagai macam atau yang bisa dilihat oleh anak-anak yang bisa untuk dipelajari. Kak, untuk yang pengunjungnya sendiri kebanyakan lebih ke segmen mana?
Kalau pengunjungnya itu berbagai macam. Ada juga yang tadi saya sampaikan dari turis, juga ada dari luar negeri, dari dalam negeri, juga pengunjung dari anak-anak sampai yang tingkat dini sampai ke tingkat perguruan tinggi. Itu memang ya cukup alhamdulillah antusias sekali untuk berkunjung ke museum. Cuman saya selalu memberi edukasi supaya setiap dinas pendidikan agar memerintahkan untuk anak-anak didiknya untuk memberi support supaya berkunjung ke museum ini. Kak, kalau boleh jelaskan Kak untuk luas di Taman Purba Sriwijaya ini berapa luas, terus terdapat berapa spot-spot Kak yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung? Di sini kalau luasnya seluruh totalnya yang di dalam gedung ini, yang selama kami tahu menjadi kepala UPTD, seluruh totalnya itu ada 20 hektar. Cuma untuk spot-spot yang bisa wajib dikunjungi ada sekitar 12-an hektar lah. Di sini ada tempat apa namanya tadi saya sebut Taman Cinta, juga ada pendopo-pendopoan, juga ada di sini yang tempat museum sendiri, dan di sini seluruhnya ada dilengkapi. Ada tempat musola, toilet juga alhamdulillah bersih, juga tempat beristirahat yang tadi saya sebutkan ada pendopo-pendopoan. Kalau ingin bermain, misalnya mau berkumpul-kumpul, makan bersama juga ada yang namanya Taman Cinta. Kak, ini kan kita tidak terlepas dari minta support ya atau dukungan dari pemerintah baik kota ataupun provinsi. Nah, untuk TPKS ini sendiri seperti apa Pak? Kami selalu minta dukungan bukan hanya dari pemerintah daerah, yang jelas dari masyarakat juga kami minta dukungan, termasuk di sini juga ada pengusaha-pengusaha dari CSR, dari Bank Sumsel, Bank BI, dari PTBA, dari Pusri, seluruhnya. Jadi selalu Kira-kira apa permintaan kita pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ataupun kota ataupun yang lainnya? yang pastinya saya selaku kepala UPTD ya selalu mohon supportnya ya, terutama dinas terkait. Yang lebih utama lagi pemerintah atau kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tapi alhamdulillah dari semenjak tahun 2020 hingga sampai tahun 2025 saat ini, pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan juga pada umumnya luar dari Sumatera Selatan selalu support. Tapi yang jelas pemerintah Sumatera Selatan ini selalu memberi support dan antusias untuk membantu yang namanya tempat peninggalan sejarah-sejarah yang ada di Sumatera Selatan ini, khususnya Museum Sriwijaya. Kak, terakhir Kak, kira-kira pembenahan apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya di TPKS ini Kak? Sebenarnya kalau ngomong pembenahan itu banyak. Pertama, sarana prasarana yang ada di TPKS ini. Dari mulai kita itu tempat, di sini bukan hanya tempat museum, tapi di sini ada tempat wisata. Dari mulai pendopoan, terus gedung-gedung teater, terus di sini ada tempat taman-tamannya, itu memang butuh perbaikan dan butuh pembenahan. Cuman ya masih tetap dibantu, selain dari pemerintah daerah juga ada bantuan dari Kementerian Kebudayaan, khususnya untuk museum ini. Cuman alhamdulillah sampai saat ini pemerintah daerah khususnya provinsi selalu mensupport dan memberikan bantuan untuk membangun Museum Sriwijaya ini. Itu akhir Kak, menutup segmen ini. Kira-kira ajakan kita seperti apa Kak? Kalau saya pribadi selaku kepala UPTD ya jangan kendor atau jangan berhenti untuk mengingat sejarah, karena segala sesuatu tanpa sejarah yang pastinya hampa. Kalau kata orang itu makan tanpa ada garam itu nggak ada rasanya. Jadi pemerintah daerah saya minta selalu memberi support, memberikan yang terbaik untuk Museum Sriwijaya, khususnya yang ada di Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak Nur Yassin atas waktunya.